Alvin. Aku Tania. Nah, karena sebentar lagi kita mau ngerayain Hari Pangan Sedunia, tema vlog kita kali ini tentang HPS. Kita dengerin dulu cerita Tania tentang HPS yang udah dia rayain dulu. Jadi setiap tanggal 16 Oktober itu kita selalu ngerayain yang namanya Hari Pangan Sedunia gitu. Dari kelas 1 SD gitu sampai kelas 6 SD 6 SD kan online ya. Jadi kelas 1 SD sampai kelas 5 SD gitu. Kita tuh selalu ngerayain itu dengan makan bersama gitu. Nanti kayak disediain meja besar, meja panjang banget gitu. Isinya makanan dari berbagai kota di Indonesia. Sampai ada yang kayak ada bubur gitu. Buburnya pun nggak cuma satu jenis, kayak ada bubur kacang hijau, bubur sumsum, terus ada lemper juga. Lemper tuh biasanya yang diincer para guru itu. Kalau yang diincer para murid nih, ini nih bener-bener kalau kalian mau ngambil itu tuh pokoknya itu rebutan gitu loh. Jadi itu kayak populer banget di kalangan semua murid gitu. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu ya udah, nggak lah, bercanda. Itu tuh keripik singkong. Itu tuh beneran disukain semua murid. Jadi kalau misalkan telat ngambil sedikit aja, udah deh itu udah ngilang gitu. Terus yang paling aku suka dari perayaan Hari Pangan Sedunia itu, kita tuh bisa tahu lebih banyak tuh makanan di Indonesia. Ada bermacam-macam gitu kan. Jadi ya kita semakin respect gitu sama Indonesia. Udah bayangin gak sih seberapa ramenya gitu kan, ramenya Hari Pangan Sedunia dulu di sekolah kita. Tapi sayangnya sekarang nih semuanya itu serba online, semuanya serba pandemi, semuanya serba di depan laptop. Jadi kita semua harus berpisah-pisah, harus dari rumah kan. Tapi kita tuh nggak boleh patah semangat gitu dong. Kita tuh harus selalu semangat. Kita harus tetap ngerayain Hari Pangan Sedunia kita. Nah guys, karena kita udah dengerin ceritanya Tania tentang perayaan Hari Pangan Sedunia yang dulu udah kita rayain gitu kan di sekolah kita gitu. Sekarang kita mau nyobain makanan yang biasanya ada tuh di perayaan Hari Pangan Sedunia. Kita tanya dulu si Tania ini mau nyobain apa, Tan? Nah, kalau aku mau makan sate lilit nih. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu kalian dulu nih tentang sate lilit. Jadi lihat dulu ya. Ya semoga kalian lebih tahu ya kayak sate lilit tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan di Jakarta kan susah ya nyarinya ya. Soalnya ini dari Bali gitu. Nih, kayak gini tuh. Kayak kuning-kuning gitu, ada coklat-kecoklatan gitu. Nah, sebelum aku nyobain sate lilit ini, aku mau nunjukin kalian dulu nih video yang bikin kalian pokoknya tuh pengen banget nyobain sate lilit gitu. Lihat dulu ya. Selamat menonton. Coba ya. Enak banget. Bener-bener enak banget. Nah guys, tadi tuh Tania cerita dia mau nyobain yang namanya sate lilit. Kalian tahu? Aku nggak tahu soalnya. Nah, yaudah gitu aja yang tadi tentang Tania. Nah ini sekarang aku mau nyobain yang namanya klepon. Mungkin kalian udah pernah nyobain atau mungkin udah pernah denger doang ya. Ini ya buat yang belum tahu, ini ada fakta-fakta tentang klepon yang perlu kalian tahu. Nih guys, aku punya video tentang klepon yang pasti bisa bikin kalian lapar. Jadi hati-hati ya guys. Oke guys, udah nonton videonya kan tadi? Nah ini dia klepon yang mau kita cobain hari ini di vlog ini. Ini eksklusif ya. Sebenarnya aku udah pernah nyobain klepon. Ini berarti ini yang udah keberapa kali ya? Udah 5 kali lebih pokoknya. Ini guys, ini kita lihat tuh, ini ada apa, parutan kelapanya. Ini parutan kelapa dan ini kleponnya guys. Tuh guys. Nah, kita langsung cobain aja ya. Wow guys, ini tuh rasanya enak banget. Ini rasanya manis di dalamnya, tapi di luarnya tuh kayak gurih-gurih gitu ya, gara-gara parutan kelapanya ini.
Pokoknya ini enak banget, harus nyobain ini guys. Kalian tuh sayang banget kalau nggak nyobain ini. Pokoknya harus nyobain. Oke. Itu dia guys vlog kita berdua tentang Hari Pangan Sedunia. Pokoknya guys, kalian itu jangan lupa untuk ikut ngeramein Hari Pangan Sedunia tahun 2021. Satu lagi pesan aku, jangan lupa untuk selalu bersyukur sama makanan yang udah kalian dapetin. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi, jangan lupa berterima kasih. Itu aja. Bye-bye. Bye. Nih guys, aku punya video tentang telepon yang pasti bisa bikin kalian. Nah, kalau akunya Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kinar Bening dari kelas 7B. Hari ini aku akan menceritakan pengalaman aku mengikuti Hari Pangan Sedunia, tepatnya di tanggal 16 Oktober. Aku mengikuti Hari Pangan Sedunia pada saat aku SD di Reci 2. Jadi, saat istirahat kedua, kami para murid disediakan berbagai macam makanan tradisional di koridor gitu. Nah, saat itu ada beberapa makanan yang aku ambil, seperti bubur sumsum, onde-onde, dan kembang goyang. Hari Pangan Sedunia itu salah satu perayaan yang paling aku tunggu-tunggu. Soalnya seru banget, kita bisa makan makanan yang belum pernah kita coba. Menurut aku, Hari Pangan Sedunia itu seru banget dan bermakna banget. Nah, itu dia cerita pengalaman aku saat merayakan Hari Pangan Sedunia. Terima kasih. Nama saya Jonathan Kasih, nama pendeknya Jojo Kasih. Nah, saya dulu waktu SD pernah mengikuti perayaan Hari Pangan Sedunia. Aku mengikuti Hari Pangan Sedunia pada saat aku masih SD, guys. Lalu di SD Reci 2. Waktu jam istirahat, aku tuh duduk-duduk santai aja waktu itu dan merasa lapar. Makanan pun udah habis, saya makan tadi istirahat pertama. Lalu saya turun deh, wah ada makanan nih, enak nih. Langsung saya ambil bola-bola yang kayak bentuk bola, bentuknya macam-macam, makanan-makanan. Dan pada hari itu setelah selesai makan, saya kenyang, dan setelah sudah kenyang saya ke atas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atalia dari kelas 7B. Nah, berhubungan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia yang akan datang, aku akan mereview salah satu makanan yang aku makan saat peringatan Pangan Sedunia. Jadi, makanan yang aku makan itu adalah kue cucur. Jadi aku makan waktu peringatan Hari Pangan Sedunia di sekolah SD di Cirebon. Yang sekolah itu pasti tahu kalau di koridor akan ada meja besar dan di atasnya ada biasanya makanan tradisional. Jadi kue cucur itu kue yang berbentuk lingkaran dan warnanya coklat. Itu rasanya manis. Aku paling suka makan pinggirannya dulu yang teksturnya lebih keras, baru makan yang tengahnya yang teksturnya lebih empuk gitu. Rasanya seperti kue kandang manis. Nah, itu aja sih pengalamanku. Aku paling ingat itu soalnya. Nah, maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Halo, nama saya Madena Nalia. Saya dari kelas 7B dan saya akan mereview bakpia Tugu dari Jogja. Yang hari ini akan saya review adalah merek dari bakpiaku. Bakpiaku memiliki banyak rasa, dari rasa kacang hijau, coklat, cappuccino, green tea,
durian, stroberi, kumbu hitam, susu, dan keju yang sedang aku pegang sekarang. Rasa favoritku di bakpiaku adalah rasa keju, karena rasa keju itu ada rasa manis dan asinnya. Kotak ini sangat kecil namun isinya 10 buah bakpiaku, dan bakpiaku ini berasal dari Jogja. Bakpia pertama di Jogja merupakan buatan orang Tionghoa dari tahun 1940. Rasa dari bakpiaku ini sangat manis dan memiliki banyak tepung, dan pembuatannya juga tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Dan ini bentuk dari isi bakpiaku. Ini dari bentuknya saja sudah bulat seperti ini, mudah untuk dikonsumsi secara langsung ya. Warna dalamnya kuning untuk varian yang rasa keju. Itu saja review dari saya. Terima kasih telah menonton. Hai guys, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Aku Nadia Alicia dari kelas 7C. Hari ini aku bakalan membahas apa sih yang aku lakuin di perayaan Hari Pangan Sedunia ini. Tapi sebelumnya kita simak sejarahnya dulu yuk. Let's go! Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945. Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 bulan November 1979. Dr. Paul Romani berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap tahun di lebih dari 150 negara untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan juga kelaparan. Lebih tepatnya lagi, tujuan diperingatinya Hari Pangan Sedunia itu adalah supaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu pangan dunia serta persoalan kelaparan dan juga kemiskinan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan pada bagian penting dari dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus. Di tahun ini aku merayakannya dengan anggota keluargaku dengan melakukan piknik di depan halaman rumah. Di sini aku mau nge-review beberapa makanan yang udah ada di meja. Makanan ini mengandung gizi seimbang. Kenapa harus makan gizi seimbang? Karena makanan bergizi seimbang itu mempunyai zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan juga zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Makanan yang sederhana pun juga bisa menjadi makanan yang bergizi. Contohnya di sini ada ikan kembung goreng. Ikan itu merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak omega 3 dan juga yodium. Penelitian juga sudah menunjukkan bahwa orang yang sering makan ikan cenderung lebih banyak memiliki resiko rendah terhadap banyak penyakit. Terus di sini ada tahu dan tempe. Tempe dan tahu itu terbuat dari kacang kedelai. Tempe secara signifikan lebih kaya kalori, protein, dan juga serat. Lalu tahu juga memiliki kalsium yang 2 kali lebih tinggi daripada tempe. Terus di sini ada sayuran urap. Di sini ada bayam, toge, dan juga ada daun singkong. Terus di sini ada bumbunya. Nanti kita makannya itu kita campur ya guys. Terus di sini ada nasi putih. Nasi ini sebagai zat tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di sini aku menyediakan 2 buah, yaitu buah apel dan juga buah pepaya. Selain sayur, buah itu juga penting dikonsumsi karena banyak mengandung vitamin. Terus kalau untuk kerupuk itu cuma buat jadi pelengkap aja ya guys. Selamat makan. Selamat makan.
Hai guys, aku sudah selesai makan bersama keluargaku. Nah, segitu aja vlognya tadi tentang Hari Pangan Sedunia. Dan ingatlah kata Bu Susi, makanlah ikan, kalau tidak tenggelamkan. Thanks for watching this video. See you in the next video. Bye bye. Selamat Hari Pangan Sedunia. Hai, saya Jelita Yohana Situmorang. Saya kelas 7D dan saya absen 12. Sebelum mulai ke ceritanya, aku pengen sedikit jelasin tentang sejarah Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia dirayakan setiap tanggal 16 Oktober dengan tujuan untuk menghormati organisasi pangan dan pertanian yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu, ide penetapan Hari Pangan Sedunia dicetuskan oleh Dr. Paul Romani yang adalah seorang delegasi dan juga mantan Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria. Kini, setiap tahun setidaknya ada lebih dari 150 negara yang mengikuti kegiatan Hari Pangan Sedunia. Adanya peringatan Hari Pangan Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran di balik masalah kemiskinan dan juga kelaparan. Setiap tahun beragam acara dilakukan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Itu adalah sejarah singkat bagaimana terbentuknya Hari Pangan Sedunia. Mari kita lanjutkan dengan pengalaman saya mengikuti HPS di sekolah pada tahun 2019. Saya mengikuti kegiatan tersebut ketika saya kelas 5 SD. Saya sangat senang dan juga sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan HPS di sekolah. Saking semangatnya, saya sampai susah tidur karena memikirkan kegiatan tersebut. Lalu pada keesokan harinya, kami diajak untuk menonton suatu video yang berisikan tentang kelaparan. Di dalam video tersebut, saya melihat banyak sekali orang-orang yang kelaparan dan mereka terpaksa memakan nasi aking atau nasi sisa. Nasi aking adalah nasi dari sisa-sisa yang tak termakan, kemudian dibersihkan lalu dijemur di terik matahari. Dan nasi aking ini tuh biasanya diberikan kepada unggas. Tetapi belakangan ini banyak juga masyarakat yang mengkonsumsi itu karena keterbelakangan ekonomi. Nasi aking ini adalah makanan yang jauh dari kata layak. Dan dia tuh berwarna coklat dan juga dipenuhi oleh berbagai jamur. Kami semua merasa sedih setelah menonton video tersebut. Ada satu moral yang kami ambil dari video tersebut bahwa kita harus lebih menghargai makanan, bersyukur karena makanan yang kita makan sekarang masih layak untuk dimakan, masih sehat untuk dimakan, karena masih banyak di luar sana yang bahkan untuk makan aja pun gak layak makanan itu. Itu sama sekali bukan makanan yang cocok untuk manusia. Oke, lanjut ke ceritanya. Tapi sebelum itu mau temenin aku makan sebentar gak? Aku udah lapar nih. Yang saya makan pada saat ini adalah nasi goreng cumi. Oke, aku udah selesai makan. Puji Tuhan saya sudah kenyang dan lanjut ke ceritanya. Setelah selesai menonton video tersebut, kami beramai-ramai pergi ke satu meja besar yang berada di tengah lantai 3. Banyak sekali makanan yang berada di meja tersebut. Dan rata-rata makanan yang dihidangkan di meja tersebut adalah makanan tradisional. Terdapat jagung, lemper, onde-onde, klepon, kerupuk, kacang hijau, nagasari, kue putu ayu,
duku, anggur, jeruk, dan masih banyak lagi makanan yang terdapat di meja tersebut. Dan pastinya sebelum makan kita wajib cuci tangan. Kami makan bersama-sama dan itu adalah momen yang benar-benar menyenangkan. Setelah kami semua kenyang, kami melanjutkan pelajaran seperti biasa. Sekian dari cerita saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga hari kalian menyenangkan. Dadah! Cek HP dulu hari ini hari apa ya? Oh, hari pangan sedunia. Kasih tahu teman-teman dulu 축제 열린 밤 파도 소리를 들고 춤을 추는 이 순간 이 느낌 정말 딱이야 바다야 우리와 같이 놀아 바람아 너도 이쪽으로 와 달빛 조명 아래서 너와 나와 세상과 다 같이 party all night long yeah it's good if you wanna have some fun 짭짤한 공기처럼 이 순간의 특별한 행복을 놓치지 마 1, 2, 3, let's go Don't do it all 날아갈 때 춤추러 가 Hey, let's dance the night away Let's dance the night away Yeah 1, 2, 3, let's go 저 바다 건너 들릴 때 소리 질러 Let's dance the night away Dance the night away Let's dance the night away Dance the night away Let's dance the night away You and me in this cool night I 미소 짓는 반쪽 딸 언젠가 너와 나 저 달빛면으로 가 파티를 여기로 약속 Yeah it's good If you wanna have some fun 은빛 모래알처럼 이 순간의 특별한 행복을 놓치지 마 1, 2, 3 let's go Akhirnya selesai juga masaknya. Yang ke teman-teman kalau nasi gorengnya udah selesai. Let's dance the night away Yeah 1, 2, 3 let's go 저 바다 건너 들릴 때 소리 질러 Let's dance the night away 오늘이 마지막인 듯 소리 질러 저 멀리 끝없이 날아오를 듯 힘껏 뛰어 더 높이 오늘이 마지막인 듯 소리 질러 더 멀리 쏟아지는 별빛과 Oh let's dance the night away Let's dance the night away Yeah 1, 2, 3 let's go 저 바다 건너 들릴 때 소리 질러 Let's dance the night away Yeah 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 Let's dance the night away 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 Udah bilang sekarang pesan Gojek. Permisi Gojek. Oh iya bentar, ini barangnya ya. Oke, sesuai alamat kan ya kak? Iya betul, makasih pak. Sama-sama. Kira-kira masakannya Cia udah sampai di mana ya? Aku nggak sabar banget nih mau nyobain masakannya Cia. Pasti masakannya Cia tuh enak banget. Siapa? Ojek online. Sebentar. Ini pesanannya dari Cia untuk Rahel. Hai guys, gimana nih nasgornya? Enak gak? Enak banget demi. Iya bener banget, 100 deh pokoknya. Beneran deh, kayak nasgor di hotel bintang 5 gitu deh. Bener banget sih itu. Iya, lu boleh cerita pengalaman gue ikut acara HPS gak? Boleh banget dong, masa nggak boleh sih? Boleh. Oke, jadi waktu itu tuh sekolah lama gue ngadain acara HPS. Jadi kayak kita dikasih makan makanan Indonesia dan itu enak. Ada kue tradisional gitu kayak onde-onde, terus ada buah-buahan juga. Pokoknya seru banget.
Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu, tapi nggak apa, ada nasi kuning ya. Aduh, iya sih sedih banget nggak kayak dulu HPS-nya. Bener banget, gue kangen banget. Semoga pandemi cepat berlalu deh. Iya bener banget sih. Ya guys, kayaknya udah dulu deh. Soalnya gue mau ada acara nih habis ini. Oke. Oke. Ya. Dadah. Dadah. Halo teman-teman. Welcome to our vlog. So in today's video, topik kali ini lebih spesial loh, karena khusus untuk memperingati HPS atau Hari Pangan Sedunia teman-teman. Jess, sebenarnya HPS itu apa sih? Mungkin ada beberapa teman-teman nih yang belum tahu. Nah, jadi Hari Pangan Sedunia adalah hari di mana kita memperingati Hari Pangan Sedunia teman-teman. Oh ya, saya mau melengkapi saja nih. Jadi setahu saya, HPS itu adalah hari di mana kita memperingati Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober yang didirikan pada tahun 1945 oleh FAO. Oh ya, mungkin banyak teman-teman yang berpikir, kenapa sih Hari Pangan Sedunia itu ada? Kenapa sih itu untuk diperingati? Jadi begini, tujuannya adalah supaya terciptanya kesadaran akan gizi buruk dan obesitas akibat kelaparan. Nah, ingat ya guys, tanggal 16 Oktober adalah hari diperingati HPS atau Hari Pangan Sedunia. Oh ya, gimana kalau kita menceritakan pengalaman saat memperingati HPS ini? Mulai dari aku dulu ya. Dulu waktu aku SD, pasti itu masih sekolah tetap langsung atau belum ada namanya COVID-19. Nah, di situ di setiap rantai pasti ada meja besar dong. Waktu Hari Pangan Sedunia, di situ banyak makanan, banyak sedia makanan ringan atau sup-sup gitu di atas meja besar itu. Jadi saat istirahat kita semua bisa ngambil makanan itu di meja besar. Lalu di situ aku tuh kalau nggak salah kelas 4 ya, di situ aku ngambilnya makannya begitu banyak, kayak makanan ringan gitu, karena aku suka gitu dan aku kayak, oh ini aku bisa makan ya, aku ngambil aja gitu. Karena tuh juga ada beberapa makanan ringan yang nggak bisa makan, yang dimasukin nggak bisa makan tuh karena emang aku gak suka, jadi ya gitu. Tapi aku ya paling ngambil cuma 3 atau 2 gitu. Menarik juga pengalaman Munjel. Oke, giliran saya bercerita ya. Saya merayakan Hari Pangan Sedunia itu kan di SD ya. Jadi di situ tuh kayak kita makan gitu loh. Disediakan meja dan murid itu tinggal mengambil ya. Dan uniknya makanan semuanya itu makanan daerah semua gitu loh. Menurut saya itu unik gitu loh. Jadi nggak ada kayak makan cepat saji yang dari luar negeri itu kayak nggak ada. Seingat saya waktu itu ada lemper, kue ketan, bubur Manado, apalagi onde-onde. Nah ya, menurut saya ini sangat seru ya. Apalagi saya yang gemar makan. Tapi maksudnya bukan kami makan lalu kenyang, bukan gitu. Ini juga selain ini juga menjunjung tinggi, yaitu namanya kebersamaan gitu loh. Bayangkan saja kami tuh mengambil tuh bareng-bareng, makan pun juga bareng-bareng. Itu jadi saling menguatkan ke kami loh itu. Jadi sosialisasi itu lebih banyak. Dan yang kedua, itu tuh juga menjunjung tinggi makanan daerah. Karena ya itu tadi di meja-mejanya itu makanan daerah semua. Menurut saya ini sangat seru ya. Karena ya saya kan juga demen ya namanya makanan daerah gitu. Saya nggak sabar kalau ada perayaan Hari Pangan Sedunia loh, saya makan lagi, wih itu enak gitu. Jadi dulu aku bersekolah di SDK Ricci 2. Tepatnya aku duduk di bangku kelas 6 SD. Ada suatu hari di mana siswa-siswi dan juga guru-guru yang lainnya itu merayakan HPS. Nah, masing-masing murid itu diwajibkan untuk membawa satu tempat makanan, misalkan Tupperware gitu kan, dan juga botol minum. Dan itu sih kegunaannya untuk menaruh makanannya karena ada peringatan nih. Jadi kayak kita memperingati HPS ini dengan ya makan-makan bareng gitu loh.
Nah, sebelum kita makan-makan bareng, ada sesi tanya jawab nih dari guru gitu kan. Kayak sebenarnya HPS itu apa sih? Lalu kenapa HPS itu layak diperingati gitu loh. Nah, jadi dijawab tuh oleh murid-murid dan juga guru juga menjawab. Nah, setelah sesi tanya jawab tersebut, kita dikasih waktu pas istirahat kalau nggak salah, itu waktu untuk kita menyicipi makanan yang disediakan oleh sekolah untuk merayakan HPS ini. Nah, jadi setahu aku sih, aku kurang lupa ya makanannya apa gitu loh. Tapi setahu aku memang makanannya itu macam-macam, mungkin ada lemper, lalu ada sosis Solo, and many more. So yeah, that's all for my experience for HPS, Hari Pangan Sedunia. Oh ya, so guys, last but not least adalah kita akan nge-review makanan nih, karena spesial HPS, Hari Pangan Sedunia. So, dimulai dari aku dulu ya nge-review makanannya. So, let's keep watching! So, in today's video review makanan spesial HPS Hari Pangan Sedunia, aku akan review makanan kue pie. Ini sih size-nya kecil yes, but why not? Kita coba aja. By the way, ini rasanya blueberry. So, let's try it. Enak ya. Ini blueberry-nya kerasa, of course. And then luarannya ini like outside-nya itu crunchy, and then dalamannya itu lembut, soft, terus like jiggly gitu. So, kalau misalkan aku suruh rate dari 0 sampai ke 100, aku akan rate 99. It's so delicious and I love it. So, itu aja kali ya video review kue pie dari aku. So, next kita ke Angel. Nah, tadi Jessie udah mereview nih makanannya. Nah, sekarang giliran aku ya. Nah, di depan aku nih ada piring. Yang dikatakan Jessie itu benar, ada lemper. Yes, ini ada 4 lembar ya. Satu ini yang sudah terbuka, yang sisanya masih tertutup dengan daun pisang. Oke, sebelum itu aku mau mencobainya ya, yang sudah dibuka. Nah, ini ya bentukannya kayak begini. Nah, jadi rasa lemper itu enak banget bagi aku karena di isinya tuh ada daging ayam, lalu ditutupi dengan nasi. Itu kayak ngerasa enak banget dimakan, habis itu enak di lidah deh pokoknya. Lalu aku rasa tuh kayak kenyang gitu karena ada nasinya gitu. Dulu tuh aku tuh kalau makan lemper tuh pasti makannya nasinya aja, karena aku tuh takut isinya pedas kan, ternyata emang nggak pedas juga sih. Nah, ini kayak rasanya manis gitu. Saya coba ya. Ini nih ayam bakar ya. Nah, ini ayam bakar sisa semalam sih udah dingin. Tapi masih enak sih ya. Wih, enak sekali nih. Menurut saya rasanya tuh gurih dan memang ada manis-manisnya gitu loh. Ini mas saya kasih 9,5 ini. Bagus nih, enak nih. So, sekian vlog dari kami, vlog tentang HPS atau Hari Pangan Sedunia. Kalau misalkan ada saran dan juga kritikannya, boleh tolong tulis komentar di kolom komentar di bawah ini ya. And thank you banget sudah menonton video kami kali ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Goodbye! Dadah! Halo, nama saya Atta dari 8D dan saya hari ini akan review
sate. Nah, sate itu biasanya itu dibuat oleh orang Madura. Nah, sate kayak gini itu satenya itu dipotong-potong lalu dibakar sampai matang, lalu dikasih saus kacang. Nah, saya ordernya itu lontong lah, bukan nasi. Kalau mau nasi boleh nasi, tapi saya mendingan lontong karena lebih enak, lebih gurih. Nah, sausnya, speaking of gurih, sausnya ini tuh gurih banget. Walaupun ada jeruk nipisnya, juga gurih dan asin. Kombinasi dari duanya itu bikin enak banget. Oh, ada satu. Nah, sate ini itu dimasak sampai matang dan rasanya itu bumbunya itu sampai meleleh di mulut. Dan dengan lontong asin tapi gurih. Aku nggak bisa bilang lagi apa rasanya sate ini cuma enak saja, sangat enak. Aku ngomong aku cuma mau makan. Sausnya itu adalah ingredient utamanya. Benar ya, keduanya sate. Ya, tanpa sausnya ini hanya ayam dengan nasi. Dan sausnya itu yang buatin enaknya. Dengan jeruk nipis diisi dengan sausnya. Nah, aku bisa ngomong berkali-kali berapa enaknya sate, tapi aku udah explainnya sate itu cuma enak saja. Satenya ini itu bisa dikunyah very chewy, mau dibilangnya very chewy. Ayamnya chewy, lontongnya juga chewy, bisa digigit. Meleleh. Dan meleleh di mulutnya kamu. Truly greatness at its finest. Halo semuanya, kembali lagi sama kita bertiga. Ya, sebelum kita perkenalan, mungkin kalian udah pernah kita lihat ada di mana gitu kita bertiga. Halo, nama gue Kiza Fernandes. Nama gue Teguh Saremosya. Dan nama gue Emmanuel Ezra. Jadi sebenarnya kita nih mau bareng bukber tentang makanan tradisional Indonesia. Ini kayaknya kayak bola-bola hijau, ada putih-putihnya juga. Ini namanya kue klepon ya, klepon, kayak lepon, berasal dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Mari kita mencoba makan ya guys. Mari kita coba makan nih. 1, 2, 3. Kayak ada gula aren ya kalau nggak salah ya. Jadi pas kita kunyah tuh kayak ada yang meledak gitu nggak sih di dalam? Kayak creamy, manis gitu. Nempel di gigi ya, lumayan. Bener. Chewy juga. Iya. Oh ya chewy. Ya kita bisa lihat ini putih-putihnya atau putri saljunya ya. Ya itu sebenarnya kelapa sih. Enak sih pas pecahan di dalamnya. Iya, itu enaknya. Mau satu lagi deh. Kena mic. Kasih skor nih. Pas banget. Ya menurut gua karena gue juga udah pernah rasain pas kecil, rasanya menurut gue bisa aja, dan gue ratingnya kayaknya 8 deh. 8 dari 10. Oh, 8. Kalau gue ya, karena gue memang suka yang manis-manis kayak kamu, jadi gue kasih 10 dari 10 aja deh. Wow, memang 10. Suka gue. Menurut gue sih ini juga makanannya enak, bisa dinyemil siang hari, sore hari, malam hari juga boleh. Ya ini perfect snack aja in general sih. Gue kasih skor 8 dari 10. Next food. Oh jadi ini gue lihat kok ada yang coklat, ada yang hijau. Gue bingung ini makanan dari mana sih? Jadi yang hijau tuh kayaknya rasa pandan, dan nama makanan ini adalah namanya carawikang yang berasal dari Jawa Tengah. Ini bentuknya lumayan unik ya. Tuh belakangnya tuh kok agak. Buset bos, lu langsung habis. Satu uap. Nih makanannya agak lengket di mulut ya. Jangan salah, yang lengket-lengket tuh lebih enak, tau nggak? Teksturnya tuh agak slime ya. Iya. Enggak habisin ya? Iya nggak apa-apa, santai aja. Habisin aja udah. Oke, jadi dari Noel dulu kasih skor. Oh iya, lagi makan. Sebenarnya teksturnya unik. Ini lengket juga, coklatnya mungkin terasa, tapi agak
gimana ya? Menurut gue sih kurang ya. Jadi gue kasih skor 5 dari 10. Terasa kurang, gue kasih 4. Kalau menurut gua karena gue sering beli ini dan gua nggak pernah makan, jadi gue kasih 1. Loh, saya menjadikan teman-teman saya eksperimen ya. Ini lo yang bawa, kenapa kasih 1? Ya nggak apa-apa lah. Emang gue kurang suka aja cara bikang gitu. Wow. Maaf ya, Jawa Tengah ya, maaf ya, jangan cancel saya. Oke, dalam makanan terakhir kita untuk hari ini kita ada mie, tapi boleh jelasin nggak, Mos? ini nih sebenarnya mie Aceh alias ya kampung bokap gua kali ya. Ya rempah-rempah Aceh lah yang pasti. Ada toge, ada telur, ini ada seleri, ini ada tomat biar ada rasa asem-asemnya. Oh iya, karena ini makanan Aceh udah pasti pedes. Kayak omongan dia itu nyakitin hati gua banget. Oh my god. Langsung coba aja kali ya. Oh, lu lapar ya? Iya. Oh, pedes ya? Ini memang kalau batuk memang pedes. Tapi pedes-pedes gini nagihin nggak sih? Menurut kalian gimana, nagihin nggak? Gue nagih banget sih, karena kayak pengen makan lagi terus gitu. Ayo makan lagi. Ayo. Mending kita habisin kali ya. Sumpah ini enak banget. Teh manis ya? Wah. Es teh manis. Enggak, es timun. Es timun apa? Es timun enak banget. Lo lu nggak tahu es timun? Lu pernah lebaran nggak sih sama keluarga? Lu pernah lebaran nggak? Gue Katolik. Oh. Rasa pedesnya. Ya ini nggak kuat ya guys. Nggak kuat. Menurut gue karena gue suka mie juga dan rasanya enak, gue kasih rating 9 dari 10. Dan bumbu-bumbunya dari Aceh tuh enak banget ya, kerasa semua gitu. Enak ya, jadi gue kasih rating 10/10 lah. Wow, nice. Oke, kalau menurut gue ini enak sih, pedesnya dapet, teksturnya juga. Dan kalau misalnya makan malam-malam atau soe itu enak banget ya. Jadi gue kasih skor 9. Ini ya paling favorit ya. Demikian dari kami bertiga. Gue Kiza, gue Mosya, gue Noel. Terima kasih. Dadah. Kami adalah anak bunit dari Bu Sarma atau guru mapel matematika yang mata pelajarannya paling banyak tidak di bercanda Bu, bercanda. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gua Bang Piko. Jadi di sini gua bakal membahas tentang HPS nih, atau yang biasa dipanggil Hari Pangan Sedunia. Tapi di sini gua nggak bakal bahas sendiri. Gua bakal bahas bareng kelas 9B. Guys, kalian tahu arti HPS gak sih? Gak tahu deh. Sama, gue juga gak tahu. Aduh. Jadi HPS adalah Hari Pangan Sedunia, yaitu sebuah perayaan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya penanganan masalah pangan. Nah iya, HPS itu dicetuskan pertama kali oleh Organisasi Pangan Sedunia atau FAO pada tahun 1976. Dan setelah itu disepakati HPS dirayakan setiap 16 Oktober setiap tahunnya. Di antara kalian ada yang pernah ngerayain HPS gak? Kalau gue nggak pernah. Sama nih, gue juga baru pertama kali. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Gue sih pernah pas SD, kelas berapa gue lupa. Tapi kita kayak makan-makan bareng gitu pas istirahat di sama sekolah. Oke guys, jadi mungkin segitu aja bincang-bincang kita bersama kelas 9B tentang Hari Pangan Sedunia atau HPS. Ini lagi makan siang pakai rendangnya buatan Jojo. Ini dia. Tada. Enak. Untuk ukuran anak SMP kece. Mantap Jo. Halo semuanya, dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, saya akan beritahu kalian salah satu makanan kesukaan saya, yaitu buah kelengkeng. Mengapa saya menyukai buah kelengkeng? Terutama karena rasa manisnya yang enak, tapi juga karena kandungan nutrisinya yang banyak, sehingga bisa membuat tubuh kita semakin sehat. Makanan kesukaanku adalah buah apel.
Aku suka makan buah apel karena kandungan nutrisinya yang bervariasi. Contohnya seperti apel merah yang aku pegang sekarang ini. Apel merah itu bagus untuk jantung, bisa mencegah penyakit Alzheimer, bisa mencegah resiko kanker, bisa juga menjaga gigi kita tetap putih, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kalau ditanya makanan apa sih yang paling aku suka, sebenarnya ada banyak banget makanan yang aku suka. Cuma ada satu makanan yang menurut aku bener-bener enak banget dan bener-bener masterpiece. Jawabannya dari fotonya aja kita udah kerasa gitu aura kelezatannya, apalagi kalau kita mencoba salah satu potong dagingnya. Udah bener-bener menggugah cita rasa lidah banget. Dan selain dari kenikmatan rendang yang gak ada tandingannya ini, ada satu hal lagi yang harus kita banggakan di rendang. Yap, bener banget, asal rendang yang dari negara kita sendiri. This one Indonesia. No England, no USA. Jadi semoga videonya bermanfaat buat kalian yang nggak tahu apa itu HPS, dan mungkin juga bermanfaat buat kalian yang lagi nostalgia offline karena nggak bisa ngelakuin HPS secara offline. Ya, jadi segitu aja. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya yang nonton banyak. Oke. Oh my god. Gua Bang Viko pamit dan bye-bye. Hai, selamat datang di vlogku. Di vlog ini, aku mau ngasih lihat ke kalian apa aja makanan yang aku makan dalam sehari. Dimulai dari sarapan. Di sini aku sarapan pakai yogurt, multigrain bar, dan buah. Aku sarapan pakai ini karena selain rasanya enak, kalorinya juga rendah. Kalau aku kira-kira kalori total dari makanan yang aku makan buat sarapan adalah segini. Aku makan makanan yang ringan sebagai sarapan karena waktu itu aku pernah baca dari Mbah Google, katanya kalau makan pagi diusahain jangan makan makanan yang berat-berat karena bisa membuat kita lebih cepat mengantuk dan lapar di siang nanti. Awalnya aku kira pepaya sama yogurt bakal jadi kombinasi yang aneh, tapi ternyata enak loh. Rasanya jadi seimbang dan yogurtnya jadi nggak terlalu asam. Nah, buat makan siangnya, aku makan tteokbokki dan corn dog. Sebenarnya aku makan ini cuma biar bisa habisin voucher makanan di aplikasi aja sih. Hehe. Buat kalian yang nggak tahu, tteokbokki itu adalah kue beras asal Korea. Dalam satu porsi tteokbokki, biasanya ada tok atau bahasa Indonesianya kue beras, odeng atau kue ikan, dan kuah merah yang berbahan dasar gochujang. Tteokbokki yang aku makan di sini isinya sama kayak tteokbokki pada umumnya, cuma di sini aku tambahin topping sosis dan keju mozzarella. Kalau kalian penasaran rasa tok gimana, mungkin makanan yang punya tekstur paling mirip sama tok adalah mochi atau yangko. Kira-kira rasa tok begitu. Sebelum kita lanjut ke makanan berikutnya, minum dulu. Ronde ketiga, corn dog. Oke, lanjut ke makanan yang terakhir, corn dog. Simpelnya, corn dog itu adalah hotdog khas Korea. Biasanya isian yang dipakai dalam corn dog itu sosis, mozzarella, atau sosis dan mozzarella. Perkiraan kalori tteokbokki dan corn dog segini, tapi aku kurang tahu ini akurat atau enggak, soalnya di beberapa sumber di Mbah Google beda-beda. Ya, tapi tetap sih kalorinya nggak segede yang aku pikir. Terima kasih untuk makanannya. Sekarang saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Selamat Hari Pangan Sedunia. Halo semuanya, hari ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia dilaksanakan dan dirayakan tiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Hari Pangan Sedunia diperingati dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran kita akan betapa pentingnya pangan di kehidupan kita. Pangan dan makanan merupakan hal yang sangat krusial bagi kita, karena tiap tahun, tiap hari bahkan, kita makan makanan dan itu menjadi sumber energi bagi kita. Namun pada faktanya, masih banyak berbagai macam negara yang sampai sekarang memiliki masalah di bidang pangan. Ada banyak masyarakat yang belum bisa mengakses dan belum bisa mendapatkan makanan yang bersih dan sehat bagi mereka.
Tahun ini FAO dan WHO mengangkat tema pastikan pangan yang aman hari ini untuk masa depan yang sehat. Produksi dan konsumsi pangan memiliki manfaat langsung dan jangka panjang terhadap perekonomian kita, terhadap kehidupan kita, yang jelas untuk planet kita. Hidup kita sehari-hari pasti melibatkan makanan. Makanan merupakan pokok di kehidupan kita dan tidak kalah penting lagi. Makanan bisa menjadi sumber penyakit apabila tidak diawasi dan tidak dikontrol dengan baik. Pemilihan makanan yang tidak berkualitas dan tingkat higienis yang rendah dapat menyebabkan penyakit-penyakit bawaan pangan yang muncul. Keamanan dan kesehatan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam upaya menjaga keamanan pangan, kita dapat melakukan hal-hal seperti ini, yaitu membeli makanan pada sumber yang bersih dan terpercaya. Yang kedua, kita harus menghindari makanan jajanan yang tidak memperhatikan kebersihan di sekitarnya. Yang ketiga, kita harus membersihkan pangan sebelum digunakan dan menyimpannya di tempat yang bersih. Kembali ke topik pangan. Di Indonesia, kita memiliki berbagai macam diversitas dalam pangan. Hampir setiap daerah pasti memiliki makanan khas daerahnya sendiri. Misalnya, gudeg dari Jogja, rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan, dan lain-lain. Kali ini kita akan menaruh fokus kita ke salah satu kuliner yang universal, yang dapat kita temukan di berbagai macam daerah, namun tetap menjadi makanan khas Indonesia. Makanan tersebut adalah nasi kuning. Nasi kuning adalah makanan khas berbagai macam daerah, yang biasanya dihidangkan sebagai ucapan atau rasa syukur atas hal yang sudah terjadi, baik itu acara ulang tahun, hitanan, dan lain-lain. Menurut masyarakat Jawa, nasi yang berwarna kuning melambangkan kemakmuran dan kekayaan. Daripada banyak ngomong lagi, yuk langsung aja kita cobain. Ini kita bakal nyobain hidangan khas daerah. Khas daerah. Apa Ben? Nama hidangannya Namanya adalah nasi kuning ya guys ya. Kuning. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning. Oke. Jadi nasi kuning tuh biasanya dihidangin buat sebagai rasa syukur ya di berbagai macam daerah. Bisa di Jawa, di Bali gitu. Nah, hari ini kita bakal review makanan khas nasi kuning ini yang dimasakin oleh Mbaknya Agas. Makasih Mbak Rumi. Ya, makasih. Kunyit. Iya, kunyit. Kita makan aja nggak sih? Makan aja. Oke nih, oke. Mari kita santap dulu ya guys ya. Oke. Selamat makan. Itadakimasu. Oke. Ini pertama kali nih, gue pertama first bite nih. Enak juga ya. Balela kalah di band Balela. Mbak Rani kalah, Mbak Rani. Kalau gue sendiri personally kan gue nggak terlalu suka pedas ya. Jadi menurut gue bagi orang yang nggak suka pedas ini enak sih. Nggak pedas ya, enak gitu. Ayam suren juga enak banget, sumpah enak banget. Menurut lu gimana? Oke. Jadi ini kita habisin dulu. Enak banget, enak banget. Gua kesel. Oke, nah yang di rumah tunggu dulu ya, ini kita habisin dulu, Jadi kita udah selesai makan, udah habis makanannya. Udah habis makan. Kembung. Ya, kembung. Kenyang. Ini gua sampai sore kayaknya nggak makan deh nih. Sampai malam gua sampai tidur. Kayaknya sampai tidur gua mau makan nih. Kita ngasih ini dulu dari gue review dulu. Rasanya gurih, nasinya pas, terus kayak isi lauk-lauknya itu yang bervariasi itu bikin kita nggak bosen makannya. Jadi walaupun ini segaban nih, ini gede, gue tuh makan abisin ini nggak bosen gitu. Biasanya kalau kita makan nasi goreng kan monoton nih, isinya cuma nasi ayam itu doang gitu. Oh ini kita semakin dalam kita menggali, semakin banyak lauknya. Iya. Mungkin ini aja kalau review ya, kita ya review nasi kuning. Sekali lagi terima kasih ke Mbaknya Agas yang sudah baik hati membuatkan makanan. Terima kasih. Walaupun short notice, kita kasih tahu lusa kemarin langsung dibikinin. Langsung jadi. Mantap. Terima kasih. Abis ini kita kalau mungkin kita bakal interview Mbak Rumi, cuma nanti kita dilihat gimana jalannya. Kalau Mbak Ruminya bisa, kita tanya bahan-bahannya apa aja. Oke. Makasih. Terima kasih semuanya. Arigato.